Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Permana Agung Nugroho. Di sini saya merupakan konselor Mbak yang akan menemani Mbak dalam waktu 20 menit ke depan. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Mbak, biar nanti ke depannya enak dipanggilnya. Oke, Mas. Sebelumnya maaf ya, Mas. Saya agak flu dikit, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Baik. Nama saya Putria Fakrani Bantam. Mas bisa panggil saya dengan sebutan Putri aja, Mas. Dan saat ini saya adalah seorang mahasiswi aktif, Mas. Oke, baik. Mbak Putria ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan ini ya Mbak, selamat datang di Biro Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang di bawah supervisor. Saya dan saya akan mendengarkan penuh semua cerita Mbak yang akan Mbak ceritakan beberapa waktu ke depan nanti. Sehingga Mbak tidak perlu khawatir mengenai istilahnya itu ada rasa malu atau apa yang ingin perlu disampaikan diungkapin aja semua. Kita fleksibel fleksibel aja di sini dan Mbak tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya akan kami jaga sebaik mungkin. Terlebih lagi nanti jika ada menyangkut seperti permasalahan dengan pihak ketiga, Mbak Putri tidak perlu khawatir karena saya akan menginformasikannya kepada supervisor saya. Bisa dipahami ya, Mbak? Oke, baik, Mas. Bisa. Oke, baik. Eh, Bisa kita mulai sesi konselingnya? Bisa, Mbak. Bisa, Mas. Oke, baik. Mbak Putri ya, tolong boleh ceritakan nih apa yang membuat Mbak Putri itu datang ke biru kami. Jadi gini, Mas. Akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak sibuk sibuk banget gitu loh, Mas. Terus? Jadi saya ini kan mahasiswa, Mas. Jadi hanya saja saya tuh rasa akhir-akhir ini tuh kayak agak sibuk karena tugasnya tuh diberikan oleh dosen itu tuh makin berat aja, Mas. Dan di sisi lain saya juga harus mengembangkan diri saya, Mas. Wah, Mbak Putri ini ternyata ini ya sibuk sekali dan padat sekali ya kegiatannya. Baik, Iya, baik. benar, Mas. Hmm, Sekali super padat, gimana sih? Kayak super padat dan pokoknya sibuk banget gitu loh, Mas. oke, baik. Oke, Mbak Putri ya. Lalu gimana ya respon Mbak Putri ya saat itu dengan kesibukan Mbak? Oke. Saya merasa tuh diri saya tuh agak jengkel sekaligus marah gitu loh, Mas, karena saking padatnya jadi tuh susah untuk melakukan aktivitas lain selain yang ngerjain tugas-tugas itu loh, Mas. Dan rasanya tuh saya ingin melampiaskan amarah saya tuh kayak pada sesuatu ya, Mas, kayak gimana sih gregetan sama diri Mas sendiri gitu loh, Mas. Lalu? Terlebih lagi tuh untuk tugas project sendiri tuh saya kadang mendapati kelompok yang sangat susah untuk diajak berdiskusi gitu. Hmm, Terus mereka tuh kayak agak cuek dengan tugas kelompok kita gitu dan kalaupun dikerjakan ya pasti seenaknya. oke baik maksudnya yang oke Mbak Putri kalau boleh tahu yang dimaksud dengan seenaknya itu seenaknya ini bagaimana Mbak? Oh, jadi gini Mas, saya kan ada kayak rekam kelompok yang kalau mengerjakan tugas tuh hanya seperti ingin nitip nama gitu loh, kayak modal Hmm, nama tok gitu loh Mas. hmm, Tapi mereka tuh nggak bantu kayak inisiatif buat ngerjain sesuatu gitu. Jadi mereka cuma nitip nama doang. Dan kalaupun mengerjakan juga pasti nggak sesuai sama harapan dari kelompok yang kita inginkan, Mas. gitu ya. Oh jadi kejadian yang seperti ini tuh membuat Mbak Putri itu ingin marah gitu ya? Ya benar, Mas, benar sekali. Oke. Oke, Mbak Putri ya kalau boleh tahu rekan Mbak ini tuh dalam kelompok ya. Mbak Putri udah mengenalnya secara istilahnya secara dalam atau gimana, Mbak? Jadi tuh kalau mau bilang kenal ya
ya kenal lah pasti karena kita kan apa namanya satu kelas gitu kan. Tapi kalau mau bilang deket atau gimana, kita tuh nggak deket, kayak baru aja kenal gitu. Karena kebetulan dia juga masuk jadi satu kelompok saya gitu. Jadi random di dalam grup itu kan kayak nanti dipilih mau kelompok mana gitu. Nah, aku tuh baru aja ketemu sama dia gitu loh. Baru bisa kayak punya alasan buat ngomong sama dia. Ya kalau sekedar tahu ya tahu dia tuh kayak contohnya Mas Agung gitu loh. Cuman Hmm, sekedar tahu-tahu doang. oke, baik. Oke, jadi Mbak Putri ini saat ini sedang merasa marah dan jengkel gitu ya? Ya benar sekali. Oke, baik. Mbak Putri ya, kalau boleh tahu ada nggak sih yang sudah dilakukan oleh Mbak Putri itu istilahnya kayak bagaimana Mbak Putri mengatasi permasalahan yang dialami Mbak Putri sendiri gitu terkait mengerjakan tugas kelompok misalnya. Ada Mas, saya tuh udah berusaha menghubungi rekan yang agak malas itu. Bukan Hmm, malas sih Mas, astaga. Cuman agak ogah-ogahan buat ngerjain tugas. Hanya saja tuh dia susah untuk dihubungin. Kadang pesan saya hanya dibaca aja gitu. hmm, Kadang ini Mas, yang bikin tugas kelompok saya itu jadi nggak maksimal gitu loh gara-gara dia sikapnya kayak gitu loh Mas. oke, jadi kayak nggak maksimal gitu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya Mbak Putri ini ada rasa marah ya dengan kelompok, dengan rekan Mbak sendiri gitu ya. Iya Mas, saya marahnya di samping karena faktor tugas ya salah satunya karena ada rekan saya yang perilakunya tidak bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kelompok sih Mas. Oke, baik. Oke, Mbak Putri ya, kalau oke, jadi diri Mbak Putri ini marah dan dan jengkel dikarenakan saking padatnya kegiatan perkuliahan juga dipersulit dengan salah satu anggota atau rekan kelompok Mbak Putri sendiri yang susah untuk diajak partisipasi seperti itu ya. Iya Mas, betul. Memang agak agak kurang ajar sih sekalian tuh kayak rekan saya tuh ini hanya ingin gimana sih enaknya aja gitu loh. Jadi kayak sebel banget gitu. Oke, baik. Oke, ya saya tahu banget sih perasaan Mbak Putri ya. Pasti ya memang berat sih Mbak. Ya Mas, benar seperti menambah beban hidup aja gitu loh. Oke, baik. Terus gimana Mbak rekan Mbak ini? Apakah dia masih satu kelompok atau gimana Mbak? Bisa diceritakan lebih lanjutnya. Jadi tuh masih Mas. Bahkan tuh kebetulan saya mendapati hal serupa di beberapa mata kuliah juga menemukan mahasiswa yang istilahnya tuh perilakunya tuh sama persis dengan rekan kelompok yang saya ceritakan ini. Hmm, Terus bahkan lebih parahnya lagi tuh sekalinya ketemu kelompok itu sudah membagikan tugas. Kadang ada yang sampai tidak mau mengerjakan Mas dan meminta ingin selalu di backup gitu loh. hmm, Maksud saya emang gak ada waktu luang untuk mengerjakan satu tugas sekalipun, apa-apa ingin selalu di backup dan kayak banyak sekali alasan gitu loh Mas. oke, wah, oke baik Mbak Putri. Ya, sebenarnya saya juga memiliki permasalahan yang ini loh, hampir serupa dengan uh, Mbak Putri yang diceritakan barusan. Tapi itu sudah lama sekali sih dan posisi saya juga saat itu ada rasa marah dan jengkel sekali, bahkan saya hampir menghancurkan sesuatu yang saya rasa untuk melampiaskan amarah saya itu. Iya Mas, saya juga seperti seperti itu sih, tapi saya tahan-tahan terus. Hanya saja saya ingin sekali melampiaskannya dengan menghancurkan sesuatu ya kayak yang kayak Masnya bilang tadi itu loh. Untuk melampiaskan perasaan saya sih. Oke, baik. Mbak Putria, jadi Mbak Putria itu saat ini merasakan jengkel dan marah terhadap kesibukan kuliah Mbak, yang istilahnya itu kesibukan itu mengganggu sebagian aktivitas lain Mbak. Selain itu, di sisi lain
hal ini diperkeruh oleh rekan kelompok Mbak yang istilahnya itu susah untuk diajak partisipasi. Terlebih lagi Mbak Putrinya sudah berusaha untuk menghubungi rekan Mbak, tetapi kadang ya istilahnya itu mendapati pesan yang hanya di-read, sehingga perasaan Mbak Putri itu semakin memuncak amarahnya dan ingin menghancurkan sesuatu seperti itu ya Mbak. Ya Mas, benar sekali sih. Oke, baik. Oke, mengulas masalah yang sudah Mbak Putri ceritakan tadi, adakah sesuatu hal yang sudah didapat Mbak? Hmm. Belum ada sih Mas untuk saat ini. Oke, baik. Oke, baik Mbak Putri tidak perlu terburu-buru. Tapi jujur Mas, saat saya marah tuh emang rasanya ingin melampiaskan pada barang-barang di sekitar saya sih Mas. Hmm, Bahkan tuh ketika saya diberi instruksi untuk kelompok membuat kelompok, terus tuh di satu sisi saya ada perasaan yang tidak nyaman Mas, seperti ada perasaan gelisah karena saya berpikir tuh bahwa saya akan mendapati kelompok yang tidak sesuai harapan saya lagi gitu. Hmm, jadi di satu sisi ini ya Mbak, selain ada perasaan jengkel dan marah, tapi juga ada rasa kegelisahan ya untuk istilahnya itu untuk uh, mem- mengerjakan tugas kelompok seperti itu ya Mbak. Mas, bener bener banget. Oke. Lalu gimana Mbak caranya Mbak Putri itu menanggapi rasa kegelisahan yang istilahnya itu muncul pada diri Mbak sendiri gitu? Saya sih awalnya cuek aja sih Mas. Hanya saja mungkin makin lama saya biarkan, kok saya makin sedikit tertekan gitu loh dengan perasaan gelisah yang timbul itu loh Mas. Oke. Barusan Mbak Putria bilang bahwa diri Mbak ini dalam menanggapinya tuh cuek ya, untuk dalam hal perasaan gelisah yang muncul tadi. Di satu sisi Mbak Putria juga memiliki adanya sedikit tekanan karena yang ditimbulkan dari rasa gelisahnya tadi ya. Ya gimana ya Mas ya. Saya orangnya tuh hanya melihat diri saya sendiri apa adanya, dan kayak tujuan saya selama kuliah ini hanya ingin menjadi apa yang saya inginkan sih Mas, dan tujuan saya semoga ya bisa tercapai gitu loh. Jadi Oke, saya nggak peduli yang lain-lain, cuman peduli diri saya sendiri. oke, oke, begitu. Jadi Mbak Putri ini ternyata orangnya sangat fokus dengan tujuan yang ingin dicapai ya Mbak. Ya Mas, benar. Oke. Atau mungkin sebenarnya Mbak Putria ini ada sedikit ya, mungkin kalau dari saya ada rasa benci dengan rekan Mbak sendiri dan selalu berharap lebih dengan rekan Mbak sendiri. Mungkin loh itu dari saya. Benci Mas. Kayak gimana ya Mas? Saya nggak benci loh. Saya biasa aja dengan keberadaan dia dalam kelompok saya, biasa aja gitu loh Mas. Oke baik Mbak. Ya, oke. Sepertinya nadanya agak sedikit meninggi ya Mbak dalam menjawab pertanyaan saya barusan. Apakah pertanyaan saya yang barusan tadi tuh kurang nyaman atau bagaimana Mbak? Maaf ya Mas, saya agak sedikit terbawa suasana tadi. Tapi jujur mungkin saya memang merasa benci ya sih dengan orang-orang seperti ini, apalagi jika menjadi bagian dalam kayak kerja kelompok bareng gitu loh Mas. Oke, baik. Iya Mbak Putri nggak apa-apa. Oh iya Mbak, saya akan bercerita sekali lagi terkait masalah yang saya ceritakan di sesi sebelumnya tadi. Jadi waktu itu saya di sini ya. Jadi waktu itu tuh saya memang ada rasa kayak marah, jengkel. Tapi ya istilahnya tuh karena memang saya merasa ada banyak sekali tekanan. Tapi saya berpikir dan menyadari untuk apa sih saya marah hingga seperti ini. Maka saat itu juga saya juga berusaha untuk mengelola emosi saya sebaik mungkin dan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Gitu ya Mas. Hmm. Kalau saya memang awalnya nggak tahu harus gimana gitu loh. Sudah disibukkan dengan aktivitas kampus, malah diperburuk dengan keadaan kerja kelompok.
Ya padahal juga saya ingin berkembang di luar aktivitas kampus sih, Mas. Hmm, oke. Oh iya Mbak Putri, saya bisa memahami perasaan Mbak Putri yang sedang dialami saat ini. Ketika Mbak Putri mengalami suatu hal yang membuat diri Mbak itu kayak merasa marah, jengkel, gelisah. Coba Mbak Putri beristirahat sejenak dulu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan di luar kesibukan Mbak saat itu juga. Dan coba untuk lebih memahami dan melihat sudut pandang orang lain agar emosi Mbak sendiri itu istilahnya biar sedikit terkontrol dan lebih tenang. Siapa tahu rekan Mbak sendiri itu mungkin ada masalah atau istilahnya ada masalah pribadi seperti itu. Hmm. Baik, Mus. Mungkin akan saya coba ya sesuai sama apa yang Mas bilang tadi. Oke, baik Mbak Pria. Setelah mengobrol panjang seperti ini, harapan Mbak Putria sendiri ke depannya bagaimana Mbak? Harapan saya sih bisa lebih bisa dapat mengelola emosi saya sih, Mas. Terlebih lagi tuh jika itu berhubungan dengan kesibukan dari aktivitas saya sendiri. Di sisi lain juga saya sudah ada sedikit mendapat petunjuk untuk bagaimana eh, cara bersikap gitu dari nasihat yang tadi Mas sampaikan gitu loh, Mas. Oke, wah bagus sekali ya Mbak. Mbak Putria, semoga harapan Mbak Putria itu dapat tercapai dan dipermudah ke depannya. Oke, baik Mbak Putria. Untuk sesi konseling pada pagi hari ini telah selesai. Gimana Mbak perasaannya Mbak? Terima kasih Mas sudah bertanya sih. Alhamdulillah saya merasa sedikit lega ya Mas, karena ada orang yang mau mendengarkan dan memahami keluh kesah saya sih Mas selama ini. Hmm, Oke, baik jika demikian. Oke Mbak Putria, untuk perkembangannya dari Mbak Putria sendiri, kedepannya enaknya diinfokan melalui apa Mbak? Eh, Kalau bisa sih via WA aja ya Mas, soalnya kalau nomor biasa saya nggak aktif. Oke, baik. Mbak Putri ya, untuk kedepannya saya tunggu ya perkembangannya. Baik Mas. Siap siap siap. Terima kasih ya Mas. Oke, Mbak Putri ya, sama-sama. Oke.